Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas nikmat dan karunia-Nya, alhamdulillah kami dapat menyelesaikan tugas mata kuliah Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran Pasca Sarjana Fakultas Manajemen Pendidikan Islam Unima dengan dosen pengampu Dr. Imam Mawardi MAG. Pada kesempatan kali ini, saya, Septina Damayanti, dengan NIM 21040600017 ingin mempresentasikan terkait dengan analisis komponen-komponen pengembangan kurikulum, metode, dan evaluasi. Kurikulum merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran yang dicetuskan serta ditetapkan oleh sekolah secara dinamis dan progresif. Kurikulum menjadi salah satu unsur vital dalam pencapaian sebuah tujuan pendidikan. Bagaimana kualitas pendidikan akan sangat ditentukan dari bagaimana kurikulum yang diterapkan dalam sebuah sekolah atau instansi pendidikan. Oleh karenanya, kurikulum harus selalu dikembangkan dan disempurnakan agar sesuai dengan laju pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta masyarakat yang sedang membangun, sehingga tercapai tujuan dari pelaksanaan pendidikan itu sendiri. Dalam melakukan pengembangan kurikulum harus mengacu dan berdasarkan pada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar hasil pengembangan kurikulum tersebut sesuai dengan minat, bakat, kebutuhan peserta didik, lingkungan dan kebutuhan daerah serta kebutuhan bangsa itu sendiri, sehingga terwujudlah tujuan dan cita-cita kita bersama, mulai dari tingkat yang mendasar hingga skala nasional. Prinsip pengembangan kurikulum sendiri terdiri atas 4 prinsip, yaitu prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, dan prinsip praktis. Prinsip relevansi, jika dikaitkan dengan pendidikan, mengandung arti perlunya kesesuaian antara program pendidikan dengan tuntutan kehidupan masyarakat. Pendidikan dikatakan relevan jika hasil yang diperoleh akan berguna bagi kehidupan seseorang atau peserta didik. Prinsip relevansi ini terdiri dari dua, yaitu relevansi keluar atau eksternal dan relevansi ke dalam atau relevansi internal. Relevansi keluar sendiri merupakan kesesuaian antara pendidikan dengan kehidupan anak didik di saat sekarang dan yang akan datang, kesesuaian atas keserasian antara pendidikan dengan lingkungan hidup siswa, kesesuaian antara pendidikan dengan tuntutan dunia kerja bagi siswa, serta kesesuaian antara pendidikan yang dikembangkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun relevansi ke dalam yaitu kesesuaian atau konsistensi antar komponen-komponen kurikulum, yaitu tujuan, isi, proses penyampaian, dan penilaian. Relevansi internal ini menunjuk pada suatu keterpaduan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum yang kedua adalah prinsip fleksibilitas. Fleksibilitas mengandung arti tidak kaku. Ada dua macam ruang gerak yang memberikan kebebasan dalam bertindak. Di dalam kurikulum, fleksibilitas dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu fleksibilitas dalam memilih program pendidikan dan fleksibilitas dalam pengembangan program pengajaran. Fleksibilitas dalam memilih program pendidikan mengandung arti bahwa adanya program-program pilihan yang dapat berbentuk jurusan, program spesialisasi, ataupun program-program pendidikan keterampilan yang dapat dipilih murid atas dasar kemampuan dan minatnya. Fleksibilitas dalam pengembangan program pengajaran maksudnya adalah dalam bentuk memberikan kesempatan kepada pendidik dalam mengembangkan sendiri program-program pengajaran dengan berpatok pada tujuan dan bahan pengajaran di dalam kurikulum yang masih bersifat umum. Prinsip yang ketiga dari pengembangan kurikulum adalah prinsip kontinuitas. Kontinuitas yaitu kesinambungan.
perkembangan dan proses belajar anak berlangsung secara berkesinambungan, tidak terputus-putus atau tidak berhenti. Oleh karena itu, pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum juga hendaknya berkesinambungan antara satu tingkat kelas dengan kelas lainnya, antara satu jenjang pendidikan dengan jenjang lainnya, juga antara jenjang pendidikan dengan pekerjaan. Prinsip kesinambungan dalam mengembangkan kurikulum menunjukkan adanya saling keterkaitan antara tingkat pendidikan, jenis program pendidikan, dan bidang studi. Minimal ada dua kesinambungan dalam pengembangan kurikulum, yaitu kesinambungan di antara berbagai tingkat sekolah. Bahan pelajaran atau subject matter yang dilakukan untuk belajar lebih lanjut pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi hendaknya sudah diajarkan pada tingkat pendidikan sebelumnya atau di bawahnya. Dan bahan pelajaran yang telah diajarkan pada tingkat pendidikan yang lebih rendah tidak harus diajarkan kembali pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sehingga terhindar dari tumpang tindih dalam pengaturan bahan dalam proses belajar mengajar. Kesinambungan di antara berbagai bidang studi menunjukkan bahwa dalam pengembangan kurikulum harus memperhatikan hubungan antara bidang studi yang satu dengan yang lainnya. Prinsip keempat pengembangan kurikulum adalah prinsip praktis, artinya mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana dan biayanya juga murah. Prinsip ini juga disebut prinsip efisiensi. Betapapun bagus dan idealnya suatu kurikulum, jika tidak bisa diterapkan, maka bisa dikatakan bahwa kurikulum tersebut tidaklah berhasil. Kurikulum adalah jantung pendidikan, sehingga kurikulum sangat menentukan bagaimana hasil dan kualitas dari pendidikan itu. Komponen pengembangan kurikulum terdiri atas tujuan, isi atau materi, metode atau strategi, dan evaluasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan metode dan evaluasi. Komponen metode. Komponen metode merupakan komponen ketiga dalam pengembangan kurikulum. Komponen ini merupakan komponen yang memiliki peran sangat penting, sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum. Strategi merujuk pada pendekatan dan metode serta peralatan mengajar yang digunakan dalam pengajaran. Komponen metode dikatakan juga sebagai komponen proses, karena metode berada pada ranah proses, sehingga komponen ini menjawab bagaimana proses kurikulum yang ditempuh dapat mentransformasikan berbagai macam nilai ke dalam diri anak atau peserta didik. Komponen metode harus terjamin mutunya karena dari proses yang baik akan menghasilkan suatu hasil yang juga baik. Apakah yang dimaksud dengan komponen metode dalam pengembangan kurikulum? Terdapat dua makna, yaitu komponen metode dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, metode tidak hanya diartikan sebagai metode mengajar, seperti metode ceramah, tanya jawab, inquiry, dan sebagainya. Akan tetapi yang dipersoalkan dalam hal ini adalah mengenai bagaimana membangun nilai, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan pada diri anak atau peserta didik. Berdasar pada pengertian ini, maka komponen metode kurikulum dapat mencakup persoalan-persoalan yang integral dari berbagai persoalan, seperti bagaimana cara penyampaian guru saat proses pembelajaran, bagaimana cara pemimpin dalam memimpin sekolah, bagaimana cara karyawan bekerja, dan cara-cara lain yang saling terkait yang dilakukan oleh sumber daya manusia sekolah atau oleh penguasa yang semuanya berpengaruh terhadap pembangunan nilai-nilai dan semua materi pelajaran yang diajarkan oleh guru kepada peserta didik. Adapun pengertian metode dalam arti sempit adalah penggunaan salah satu cara dalam mengajar atau belajar, apakah menggunakan metode ceramah, tanya jawab, inquiry,
atau berbagai macam metode inovatif lain yang diterapkan oleh guru dalam menyampaikan mata pelajaran yang dia ampu. Alternatif pendekatan komponen metode. Terdapat setidaknya 3 alternatif pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan yang berpusat pada mata pelajaran, di mana materi pembelajaran terutama bersumber dari mata pelajaran. Penyampaiannya dilakukan melalui komunikasi antara guru dan siswa. Guru sebagai penyampai pesan atau komunikasi, sedangkan siswa sebagai penerima pesan. Bahan pelajaran adalah pesan itu sendiri. Dalam rangkaian komunikasi tersebut dapat digunakan berbagai metode pengajaran, tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan pengajar. Yang kedua, pendekatan yang bisa dijadikan alternatif adalah pendekatan yang berpusat pada siswa. Pembelajaran dilaksanakan berdasarkan kebutuhan, minat, dan kemampuan siswa. Mengingat bahwa masing-masing siswa memiliki potensi yang berbeda-beda, sehingga metode yang diterapkan juga bisa sangat bervariasi mengikuti bagaimana minat dan kemampuan siswa serta kebutuhan anak itu sendiri. Alternatif pendekatan yang ketiga adalah pendekatan yang berorientasi pada kehidupan masyarakat. Metode ini bertujuan mengintegrasikan sekolah dengan masyarakat serta untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Prosedur yang ditempuh adalah dengan mengundang masyarakat ke sekolah atau siswa berkunjung ke masyarakat. Metode yang digunakan terdiri dari misalnya adalah karya wisata, kerja, pengalaman atau praktek kerja industri, atau berbagai macam metode pembelajaran, sehingga anak bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat. Komponen kedua yang akan kami bahas yaitu komponen evaluasi. Apakah yang dimaksud dengan komponen evaluasi dan apa tujuan dilaksanakannya evaluasi kurikulum? Evaluasi merupakan suatu proses interaksi, deskripsi, dan pertimbangan, judgement, untuk menemukan hakikat dan menilai dari suatu hal yang dievaluasi. Dalam hal ini adalah kurikulum. Evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki substansi kurikulum, prosedur implementasi, metode instruksional, serta pengaruhnya pada belajar dan perilaku siswa. Evaluasi kurikulum juga dimaksudkan untuk menilai suatu kurikulum sebagai program pendidikan untuk menentukan tingkat efisiensi, efektivitas, relevansi, dan produktivitas program dalam mencapai tujuan pendidikan. Mengapa evaluasi kurikulum penting untuk dilakukan? Karena evaluasi kurikulum dapat dilakukan untuk mengetahui apakah kurikulum yang diterapkan atau dikembangkan tersebut sudah sesuai dengan harapan atau belum. Apakah sudah sesuai dengan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai dari sebuah proses pendidikan. Hasil-hasil evaluasi kurikulum dapat digunakan oleh para pemegang kebijakan pendidikan dan para pengembang kurikulum dalam memilih dan menetapkan kebijakan pengembangan sistem pendidikan dan pengembangan model kurikulum yang digunakan agar tujuan pendidikan baik dalam skala kecil maupun nasional dapat tercapai. Apakah sama antara evaluasi kurikulum dengan penilaian hasil belajar? Evaluasi kurikulum adalah suatu tindakan penilaian, penjaminan, dan penetapan mutu kurikulum berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu sebagai bentuk akuntabilitas pengembang kurikulum dalam rangka menentukan keefektifan kurikulum. Sedangkan penilaian hasil belajar adalah suatu kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penafsiran informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu untuk membuat suatu keputusan. Sehingga bisa dikatakan bahwa penilaian hasil belajar pada hakikatnya adalah salah satu unsur kecil dari bagian evaluasi kurikulum itu sendiri.
Fungsi evaluasi. Ada beberapa fungsi evaluasi, yaitu secara psikologis, peserta didik selain butuh untuk mengetahui hingga mana kegiatan yang telah dilakukan sudah sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, mereka masih mempunyai sikap dan moral yang heteronom, membutuhkan pendapat orang dewasa sebagai pedoman baginya untuk mengadakan orientasi pada situasi tertentu. Secara sosiologis, evaluasi berfungsi untuk mengetahui apakah peserta didik sudah cukup mampu untuk terjun ke masyarakat ataukah belum. Mengingat bahwa salah satu tujuan dari pendidikan adalah bagaimana menyiapkan peserta didik untuk mampu terjun dalam masyarakat. Mampu dalam arti bahwa peserta didik dapat berkomunikasi dan beradaptasi terhadap seluruh lapisan masyarakat dengan segala karakteristiknya. Bahkan, peserta didik diharapkan dapat membina dan mengembangkan semua potensi yang ada dalam masyarakat demi memajukan kehidupan bersama dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Secara didaktis metodis, evaluasi berfungsi untuk membantu guru dalam menempatkan peserta didik pada kelompok tertentu sesuai dengan kemampuan dan kecakapannya masing-masing serta membantu guru dalam usaha memperbaiki kurikulum. Evaluasi juga berfungsi untuk mengetahui status peserta didik di antara teman-temannya, apakah ia termasuk anak yang pandai, sedang, atau kurang pandai. Evaluasi juga berfungsi untuk mengetahui taraf kesiapan peserta didik dalam menempuh program pendidikannya. Jika peserta didik sudah dianggap siap, fisik maupun non-fisik, maka program pendidikan dapat dilakukan. Evaluasi juga berfungsi membantu guru dalam memberikan bimbingan dan seleksi, baik dalam rangka menentukan jenis pendidikan, jurusan, maupun kenaikan kelas. Secara administratif, evaluasi berfungsi untuk memberikan laporan kemajuan peserta didik kepada orang tua, guru, sekolah, pejabat pemerintah yang berwenang, atau bahkan untuk peserta didik itu sendiri. Prinsip evaluasi kurikulum. Ada 4 prinsip evaluasi kurikulum, yaitu kontinuitas, komprehensif, adil dan objektif, serta kooperatif. Kontinuitas mengandung arti bahwa evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental karena kurikulum itu sendiri adalah suatu proses yang kontinu. Komprehensif mengandung arti bahwa objek evaluasi harus diambil secara menyeluruh sebagai bahan evaluasi. Misalnya, jika objek evaluasi itu adalah peserta didik, maka seluruh aspek kepribadian peserta didik itu harus dievaluasi. Prinsip yang ketiga adalah adil dan objektif. Artinya, proses evaluasi dan pengambilan keputusan hasil evaluasi harus dilakukan secara adil, yaitu keseimbangan antara teori dan praktik, keseimbangan proses dan hasil, serta keseimbangan dimensi-dimensi kurikulum itu sendiri. Prinsip yang terakhir dari prinsip evaluasi kurikulum adalah kooperatif, artinya kegiatan evaluasi harus dilakukan atas kerjasama dengan semua pihak seperti orang tua, guru, kepala sekolah, pengawas, termasuk dengan peserta didik itu sendiri, dan berbagai komponen yang ada dalam sistem pendidikan yang ada. Jenis-jenis evaluasi kurikulum. Yang pertama adalah evaluasi masukan atau input. Evaluasi masukan melibatkan para supervisor, konsultan, dan ahli mata pelajaran yang dapat merumuskan pemecahan masalah. Pemecahan masalah ini harus dilihat dalam hubungannya dengan hambatan dan biaya ekonomi, kaitan antara biaya pemecahan masalah dengan hasil yang diharapkan, sehingga evaluasi masukan menuju ke arah pengembangan berbagai strategi dan prosedur yang dalam pembuatan keputusannya sangat dibutuhkan informasi yang akurat. Selain itu, masukan juga mengenali daerah permasalahan tersebut agar dapat diawasi selama berlangsungnya implementasi. Evaluasi yang kedua, yaitu evaluasi proses, adalah sebuah
sistem pengelolaan informasi dalam upaya membuat keputusan yang berkenaan dengan ekspansi, konstruksi, modifikasi, dan klarifikasi strategi pemecahan atau penyelesaian masalah. Dalam hal ini, staf perpustakaan memainkan peran yang sangat penting karena mereka secara langsung melakukan monitoring terhadap desain dan prosedur pelaksanaan program, serta memberikan informasi tentang kegiatan-kegiatan program. Evaluasi produk. Evaluasi produk berkaitan dengan pengukuran terhadap hasil-hasil program dalam hubungannya dengan tercapainya tujuan. Berbagai variabel yang diuji tergantung pada tujuan, perubahan sikap, perbaikan kemampuan, dan perbaikan tingkat kehadiran. Evaluasi yang keempat adalah evaluasi kebutuhan atau feasibility. Evaluasi ini dapat dilaksanakan oleh organisasi atau administrator tingkat pelaksana. Adapun prosedur yang dilakukan dalam evaluasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah merumuskan tipe dan jenis mata pelajaran atau program yang sekarang sedang disampaikan. Yang kedua adalah menetapkan program yang dibutuhkan, menilai data setempat berdasarkan tes buku, tes intelijensi, tes sikap yang ada. Yang keempat adalah menilai riset yang ada, baik tempat maupun riset tingkat nasional yang sama atau berhubungan. Kemudian menetapkan feasibility pelaksanaan program sesuai dengan sumber-sumber yang ada. Yang selanjutnya adalah mengenali masalah-masalah yang mendasari kebutuhan serta menentukan bagaimana proyek yang akan dikembangkan guna berkontribusi pada sistem sekolah atau sekolah setempat. Bagaimana proses evaluasi kurikulum dilakukan? Desain kurikulum yang berbeda memerlukan cara evaluasi yang juga berbeda. Berikut ini adalah contoh proses evaluasi, yaitu dilakukan melalui pelaksanaan evaluasi internal, rancangan revisi, pendapat ahli atau oleh pihak eksternal, kemudian komentar yang dapat dipercaya, kemudian lahirlah sebuah model baru dari sebuah kurikulum. Evaluasi internal dilaksanakan oleh pengembang kurikulum yang berhubungan dengan model desain kurikulum yang bertujuan untuk memperbaiki proses pengembangan kurikulum. Tugasnya terutama untuk menegaskan apakah tujuan awal telah tercapai atau belum. Adapun evaluasi eksternal dilaksanakan oleh pihak selain pengembang kurikulum dengan cara tes maupun observasi. Ada juga desain proses evaluasi yang lain yang bisa diambil, yaitu evaluasi awal, kemudian setelah itu dilakukan evaluasi formatif, setelah itu dilakukan evaluasi sumatif, dan yang terakhir adalah evaluasi jangka panjang. Evaluasi formatif adalah proses ketika pengembangan kurikulum memperoleh data untuk memperbaiki dan merevisi kurikulum agar menjadi lebih efektif. Evaluasi dituntut dilaksanakan sejak awal dan sepanjang proses pengembangan kurikulum. Adapun evaluasi sumatif bertujuan untuk memeriksa kurikulum dan diadakan setelah pelaksanaan kurikulum itu, memeriksa efisiensi secara keseluruhan. Evaluasi sumatif menggunakan teknik cara numerik dan menghasilkan kesimpulan berupa data yang diperlukan guru dan administrasi pendidikan. Demikianlah tadi presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.